Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa diberi kesempatan dan bisa hadir di majelis ini. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Kita doakan saudara-saudara kita yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala berupa penyakit, mudah-mudahan segera diangkat penyakitnya dan disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti biasa kajian saya ini berkaitan dengan fikih ibadah, dan sekarang masuk kepada bab yang kelima, yaitu bab tentang wudu. Ya, bab tentang wudu di halaman 19 ya. Baik. Bapak Ibu, mungkin kita sudah sering ya menerima materi ini, sudah pernah belajar, tapi coba kita ulangi lagi karena ini berkaitan dengan praktek sehari-hari ya. Sehari kita minimal wudu minimal nih ya 5 kali. Kalau 5 kali sholat berarti minimal kita 5 kali wudu. Belum kalau sholat sunat ya. Nah, belum misalkan kalau meskipun ini ikhtilaf ya, baca Quran itu harus wudu atau tidak, tetapi bagaimanapun lebih baik kita dalam keadaan wudu. Nah, sebelum belajar kita berwudu. Artinya wudu ini menjadi rutinitas kita ya, dan perlu kita ketahui hukum-hukum yang berkaitan dengan wudu ini. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan wudu? Secara bahasa, wudu itu adalah pecahan kata ya, mustaq, turunan atau pecahan kata dari al-wada. Nah, itu mestinya saya tulis pakai a saja, bukan pakai o. Al-wada, al-wada'ah gitu ya, al-wada'atu atau al-wada'ah atau artinya al-wada'ah itu artinya adalah al-hasan, jadi yang baik, atau an-nadhafah artinya itu yaitu bersih. Jadi wudu itu secara bahasa artinya adalah bersih, artinya adalah baik. Ada juga yang mengartikan wudu itu secara bahasa wada'ah itu artinya berseri-seri. Ya. Sehingga ada hadis mengatakan barang siapa yang ingin memperpanjang cahaya wajahnya, banyaklah wudu. Ya. Dan kita sering kan bila ya macana tarai teh siga nu teu tara kena wudu gitu nya. Jadi umat Islam itu Bu, ya, umat Islam itu minimal nih wajahnya itu sehari 5 kali dicuci. Ya, coba kalau tidak dicuci ke bulan ke mana kumaha gitu ya. Nah kita minimal itu sinar dari wudu itu minimal di sana. Belum lagi nanti kata Allah di akhirat orang Islam itu akan dibangkitkan dalam keadaan ghurran muhajjalin. Apa ghurran muhajjalin itu? Jadi mukanya itu bersinar. Dari mana katanya Rasulullah itu sinar itu? Min asaril wudu. Dari asar atau bekas wudu di dunia. Jadi wudu itu di dunia dia membuat wajah cerah gitu ya. Di akhirat nanti akan bersinar gitu ya. Maka kata Allah, kata Rasul, barang siapa yang hendak menjaga sinarnya itu, maka jagalah wudunya gitu ya. Nah itu wudu secara bahasa artinya adalah bersih, bersinar gitu ya. Juga bisa berarti baik. Adapun secara istilah yang dimaksud dengan wudu itu ya, wudu secara syariat ya, itu adalah isti'malul ma'i fil a'dha'il arba'ah, menggunakan air untuk mencuci atau membasuh
atau menggunakan air saja, karena ada yang diusap ya, menggunakan air pada 4 anggota badan, pada 4 anggota tubuh. Apa saja itu? Wahiyal wajhu wal yadani warra'su warrijlani, yaitu keempat anggota badan itu wajah, 2 tangan, kepala, dan 2 kaki. Ya, Ustadz katanya tidak ada yang lainnya. Ya, ada, tidak ada, semuanya itu aja. Jadi wajah, tangan, kepala, dan kaki. Itu katanya ada kumur-kumur. Itu pertama itu sunnah. Yang kedua itu bagian dari wajah kalau mau diindikan ya. Jadi kan masuknya melalui mulut gitu ya. Nah, jadi wudu itu adalah menggunakan air pada 4 anggota badan, ya, yaitu wajah, 2 tangan, kepala, 2 kaki, ala sifatin makhsusatin fi syar'i, dengan tata cara yang sudah ditetapkan oleh syariat, ala wajhi ta'abbudi lillahi ta'ala, sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di bahasa Sunda aya kecap si beungeut. Puntennya si beungeut, Ibu. Si beungeut itu mencuci wajah. Ya. Si beungeut itu bukan wudu. Ya. Mencuci wajah itu bukan wudu. Ya. Nah, makanya jadi jangan bilang wudu si beungeut, jangan. Wudu saja. Sudah ada istilah syariatnya. Gitu ya, seperti sholat itu suka dialih bahasakan banyak, ada sembahyang, ya, dinas Sunda netepan, gitu ya. Nah itu bagi kita tidak diterjemahkan, sholat saja. Ya kalau netepan masih mending, karena netepan itu berarti sesuatu yang tetap waktunya, tetap tata caranya, gitu ya. Nah sehingga kita sebut netepan, gitu ya. Tapi kalau sembahyang, sembah eyang, nyembah yang itu kan ilah, yang itu dewa, gitu ya. Nah sehingga kalau sembahyang jangan kita sebut sembahyang, gitu ya. Jadi istilah-istilah syariat itu kadang-kadang kalau diterjemahkan jadi tidak pas, ya. Jadi tidak pas, makanya ya meskipun maksudnya sama, tapi lebih baik menggunakan istilah yang sesuai dengan syariatnya. Seperti wudu, entong digentos ku si beungeut. Kadang sebat tahun abdas. Ya, abdas mungkin lebih familiar, lebih manusiawi gitu ya. Tetapi lebih baik tetap saja wudu. Biar apa? Biar kita juga tahu bahasa Qur'annya. Biar kita juga tahu bahasa hadisnya. Gitu ya. Jadi kalau dari awal tahunya abdas we teras gitu ya. Nah, dukana untuk pami abdas gitunya, pami si beungeut kana beungeut, pami abdas ngarah bodas gitunya. Nah, wudu ini adalah menggunakan air pada 4 anggota badan dengan cara tertentu. Nanti caranya kita jelaskan di bawah ada ya. Kemudian dengan niat itu adalah ibadah. Artinya apa? Kalau kita cuci muka bukan untuk niat ibadah, bukan wudu. Ya, kalau kita cuci tangan niatnya bukan ibadah karena Allah, itu bukan wudu, gitu ya. Nah, jadi wudu itu niatnya karena ibadah karena Allah. Apa hukumnya? Ya, pertama, wudu ini kaitannya dengan apa? Dengan sholat. Ya. Wudu ini kaitannya dengan sholat. Yang kedua, wudu ini adalah bagian dari bersuci. Sedangkan bersuci itu adalah syarat sahnya sholat. Maka wudu itu bagi yang hendak melaksanakan sholat, hukumnya wajib. Ya, hukumnya wajib bagi yang hendak sholat dan dia mempunyai hadas. Ya, hadas itu apa? Hadas itu kalau wudu itu hadas kecil, ya, dia buang air, baik air besar, baik air kecil, atau buang angin, ya, buang gas, gitu ya. Nah, jadi kalau dia sudah hadas, kemudian mau sholat, tidak boleh, harus berwudu, kecuali kalau punya wudu, ya, maka dia boleh langsung sholat. Misalkan kita sholat maghrib, wudu, setelah maghrib sampai isya, tidak batal.
Ya, boleh nggak langsung sholat? Boleh, karena kita masih punya wudhu gitu ya. Nah, kayaknya yang memungkinkan hanya antara isya dan maghrib saja. Ya, dari yang paling tidak memungkinkan itu adalah dari isya ke subuh, gitu ya. Karena terserang oleh tidur. Tidur membatalkan tidak? Nanti di akhir ada. Ya, nanti di akhir ada. Nah, itu hukum wudhu itu adalah wajib bagi yang hendak sholat dan dia punya hadas. Dalilnya ini ayat yang kita hafal semua, surat Al-Maidah ayat 6. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Sampai sini dulu. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau hendak mendirikan sholat, ya, meskipun di sana kumtum itu kalau kata santri fi'il madhi. Fi'il madhi itu menunjukkan waktu yang telah lalu, tapi sebelumnya ada idza. Jadi kalau ada idza sebelumnya berarti itu belum. Ya, kalau engkau hendak melaksanakan sholat, ya, mengerjakan sholat, faghsilu wujuhakum, basuhlah, ya, basuhlah wajah kalian, wa aidiakum, dan tangan kalian, ilal marafiqi, sampai sikut, wamsahu biruusikum, dan usaplah kepala kalian, wa arjulakum, dan cucilah, ya, kaki bukan diusap, tapi wa arjulakum, dan cucilah kaki kalian, ilal ka'baini, sampai mata kaki. Nah, ini dasar definisi di atas. Jadi wudhu itu mencuci atau memakai air untuk 4 anggota badan yang disebutkan. Ini dasarnya, gitu ya. Dan di dalam ayat ini juga sudah menunjukkan tata cara, gitu ya, sudah menunjukkan tata cara. Nanti di bawah kita bahas tata caranya bagaimana. Nah, wa in kuntum junuban, kalau engkau dalam keadaan junub, fattahharu, maka bersucilah. Wa in kuntum mardo, kalau kalian sakit, au ala safarin, atau dalam perjalanan, au jaa ahadun minkum minal ghaiti, atau kalian sudah buang air besar, aula masdumun nisa, atau telah bercampur dengan perempuan, suami istri, falam tajidu ma'an, dan tidak mendapatkan air, fatayammamu sa'idan thayyiba, maka tayamumlah menggunakan sa'id, ya, menggunakan tanah yang bersih. Famsahu biwujuhikum wa aidikum minhu, usaplah. Nah, ini kalau ini bukan cuci, tapi usaplah wajah kalian dan tangan kalian, minhu, dengan tanah itu. Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin, Allah tidak hendak memberatkan kalian, tetapi walakin yuridu liyutahhirakum, Allah hendak mensucikan kalian, waliyutimma ni'matahu 'alaikum, dan menyempurnakan nikmatnya kepada kalian, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Ke bawahnya itu berkaitan dengan tayamum, nanti ada bab khusus tayamum. Wa in kuntum junuban fattahharu juga itu berkaitan dengan mandi junub, itu nanti ada pembahasan khusus. Kita fokus sekarang ke wudu dulu ya, biar tidak ngarancabang kan itu kadia ya. Nah, maka di sini disebutkan faghsilu wujuhakum, perintah. Sebelumnya ada syarat. Idza itu menunjukkan sebagai kewajiban, ya, bagi yang hendak sholat. Dalam hadis banyak, diantaranya la yaqbalullahu sholatan bi ghairi tuhurin, Allah tidak akan menerima sholat kalau tidak bersuci, ya. Di antara bersucinya itu wudu. Wala shadaqatan, Allah tidak akan menerima sedekah min ghululin, dari khianat, ya. Sedekah dari ghulul. Ghulul itu korupsi menurut ayat nama. Iya. Jadi ghulul itu adalah penyalahgunaan dana. Ya, penyalahgunaan dana. Dana yang tadinya ada jangka pendek, jangka panjang, jadi jangka dapur. Gitu, jangka imah. Gitu, itu ghulul. Ya, jadi kalau kita pegang uang titipan, uang umum, gitu ya, ini sudah ada peruntukannya kemana-kemana, ya. Kemudian kita alih fungsikan.
bukan sesuai dengan tempatnya, itu disebut gulul. Maka sebetulnya istilah yang pas dalam hadis, dalam syariat untuk korupsi itu bukan sariqah. Sariqah itu mencuri. Ya, mencuri sariqah itu. Jadi kalau mencuri itu adalah kita mencuri barang orang lain di tempat orang lain. Di tempat batur, kurang dipawok. Secara diam-diam, itu mencuri. Kalau secara terang-terangan, merampok. Kenapa saya katakan gitu? Beda hukumnya. Ya, mencuri potong tangan, merampok bisa dibunuh hukumannya. Gitu ya. Kalau ghulul itu adalah uang umum dipegang oleh kita, disalahgunakan. Itu ghulul. Makanya itu pas dengan korupsi. Ghulul itu, ya. Tapi orang kan lain bab gulul, bab wudu kan kabahas dan hadisnya jelaskeun we kitu ngarah apal. Ya. Kemudian hadis la yaqbalullahu sholata man ahdatsa hatta yatawaddaa. Allah tidak akan menerima salat orang yang hadas ya sampai dia berwudu. Nah, ini di antara dalil-dalil yang menunjukkan wajibnya wudu. Tidak ada seorang ulama pun, baik ulama terdahulu, ulama masa kini yang mengatakan tidak wajibnya wudu, wudu bukan sebagai syarat, maka dengan demikian wudu itu bisa disebutkan sudah tetap menurut Quran, hadis, ijma, qiyas. Enggak sampai qiyas karena tidak perlu qiyas, sudah sampai ke ijma. Nah, jadi tidak ada seorang pun yang berpendapat wudu itu tidak wajib. Tidak ada seorang ulama pun mengatakan boleh sholat tanpa wudu bagi yang hadas. Ya, tidak ada. Ya, jadi ini termasuk yang maklum minad-dini bid-darurah. Sesuatu yang tidak diperdebatkan lagi di dalam agama. Nah, kemudian syarat wudu. Ya, syarat sahnya wudu adalah sebagai berikut. Pertama, Islam. Kedua, ya ini di nomor pertama, Islam berakal dan dewasa. Tamyiz, ya. Tamyiz itu sebetulnya bukan dewasa. Dewasa dalam arti baligh, tetapi tamyiz itu adalah orang yang sudah bisa membedakan. Ya. Ya, jadi kalau anak-anak belajar sholat, lalu anak-anak ini dia mungkin belum dewasa, tapi dia sudah ngerti. Itu tamyiz, ya. Nah, itu dia sudah sah wudunya, gitu ya. Karena dia juga harus sholat. Islam berakal tamyiz, maka tidak sah wudunya orang kafir. Orang kafir mau wudu silahkan saja, tapi tidak akan dicatat oleh malaikat, gitu ya. Kemudian orang gila mau wudu silahkan saja, cuman tidak akan menjadi ibadah dan tidak akan dianggap wudunya anak kecil yang belum tamyiz, ya. Itu masih belajar. Yang kedua, syarat sah wudu itu niat, ya. Jadi innamal a'malu binniyat, sesungguhnya setiap amal itu ya tergantung niatnya, dan niat ini tempatnya dalam hati, ya. Jadi semua ulama sepakat harus pakai niat, gitu ya. Cuman ada yang berbeda pendapat, ada yang mengatakan niatnya diucapkan, ada yang mengatakan niatnya tidak diucapkan. Tapi niat itu pekerjaan hati, bukan pekerjaan anggota badan, gitu ya. Dan ketika kita pergi ke tempat wudu, kemudian kita ngambil air, itu kan menunjukkan bahwa ada niat dari kita untuk berwudu, gitu ya. Tidak mesti diucapkan karena tidak ada keterangan yang kuat bahwa Nabi SAW melakukannya. Kemudian syaratnya adalah menggunakan air yang tohur. Ini sudah dijelaskan, ya. Air tohur itu adalah air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang tidak berubah warnanya, tidak berubah baunya, dan tidak berubah rasanya. Ya. Kalau dia berubah baunya, warnanya, rasanya dengan sesuatu yang suci, maka dia suci, tapi tidak mensucikan. Ya, cikopi suci itu suci, tapi tidak boleh wudu pakai cikopi, gitu ya. Nah, bajigur suci tidak? Suci. Kalau bajigur kena ke baju kita, kena ke tubuh kita, kita sholat sah tidak? Sah, tapi tekenging wudu ku bajigur. Ya. Nah, ya. Dan tidak ada gunanya, gitu ya. Kalau kacepel, gitu ya. Nah, jadi itu adalah yang kita gunakan air yang suci dan apalagi air yang najis. Air yang najis itu jangankan dipakai wudu,
kena ke tubuh kita pun harus kita bersihkan. Jadi menggunakan air yang suci. Nah ini ibu-ibu nih rada kedah jantan perhatosan ya. Yang D, menghilangkan sesuatu yang menghalangi sampainya air. Ya, yang menghalangi sampainya air kepada tubuh. Ya, jadi sampainya air ke kulit. Ya. Nah, seperti apa? Seperti lilin, adonan, atau nyeun bala-bala, tariguna nempel, nemblok gitunya, sehingga menghalangi gitu ya. Ya, cat kuku dan lain sebagainya. Ya, jadi meyakinkan bahwa si air itu sampai ke mana? Ke kulit. Itulah arti mencuci. Ya, itu arti mencuci gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah buang air, maka sebelum wudhu bersuci dulu. Ya, jangan dibalik. Ya, silakan Pak. Silakan. Salam. Jangan terbalik. Jadi bersuci itu kan dua, ada bersuci dari najis, ada bersuci dari hadas. Kalau kita baru buang air, berarti sudah buang hadas, berarti ada bekas najis di tubuh kita. Ya, maka terlebih dahulu istinja atau istijmar. Istinja itu adalah membersihkan bekas buang air dengan air. Tapi kalau tidak ada air, boleh istijmar. Istijmar itu menggunakan batu atau yang semacamnya. Sekarang mah tisu misalkan, gitu ya. Nah, jadi tong dibalikan. Gimana dibalikan teh? Wudu heula atau wudu punten nembe omeh. Dibalik gitu. Ya. Jadi kalau kita ada najis di tubuh kita, bersihkan dulu najisnya dari tubuh kita, setelah itu wudu. Jangan wudu dulu, setelah itu dibersihkan najisnya, gitu ya. Kemudian ini ada yang saya tulis dua-duanya ini. Ada yang memasukkan ke syarat, ada yang memasukkan ke furud. Di furud ada juga mualah. Mualah itu apa? Mualah itu bersambung. Apa bersambung itu maksudnya? Gini Bu, wudhu itu kan tadi mencuci wajah. Setelah mencuci wajah, mencuci tangan. Itu harus nyambung. Jangan gini, ibu tercuci wajah. Sanes, etama tertib. Ya, nyuci wajah. Setelah cuci wajah teh angkat masak heula. Gitu ya. Nampi tamu heula. Gitu ya. Nah, kemudian setelah itu balik lagi, oh tadi wajah sudah, sekarang tinggal tangan. Pas tangan tejok plingklong aya bel, buka heula, ngobrol heula. Gitunya, lebet deui ka ini apa ke toilet lagi, cuci apa ngusap ini, itu tidak boleh, tapi harus bersambung. Itu yang disebut dengan mualah. Jadi mualah. Jadi bersambung, tidak terselang oleh pekerjaan lain. Ya, jadi wudhu itu harus nyambung. Cuci wajah, cuci tangan, usap kepala, kemudian cuci kaki, itu harus bersambung. Tidak boleh terselang, apalagi dengan sunnah-sunnahnya. Ya, sunnahnya itu apa? Nanti di bawah ada. Mencuci telapak tangan, berkumur-kumur, kemudian memasukkan air ke hidung dan mengeluarkan lagi, itu sunnah. Ya, ada sunnah ya, antep we adi sunnah mah laksanakeun. Amal kenun sunnah itu ya. Nah itu yang disebut dengan mualah. Nah yang saya tertib itu yang tadi Bu. Jadi kan lihat urutannya di Al-Quran. Kalau yang wajibnya aja ya, yang wajibnya. Urutannya di Al-Quran wajah. Dari wajah tangan. Dari tangan usap kepala. Dari kepala ke kaki. Tidak boleh urutannya dirubah. Iya, kaki dulu. Sudah kaki wajah. Sudah wajah tangan baru nanti musab. Ini tidak boleh. Ya, jadi urutannya itu tidak berubah. Kenapa? Karena pertama ayat Quran itu berurutan. Meskipun memakai wawu. Ya, ini kalau pakai wawu itu tidak berarti tidak mesti berurutan. Tapi di antara dalam ayat tadi yang menunjukkan berurutan, lihat. Kepala itu diusap. Kaki itu dicuci. Tapi menempatkan kaki itu di akhir.
Tidak begini, fagsilu wujuhakum wa aidiyakum wa arjulakum. Henteu. Ya, tetapi antara wajah dengan kaki itu ada kepala dan itu diusap. Famsahu biruusikum. Ya, ini menunjukkan urutan. Itu pertama dalam Al-Quran. Yang kedua, dalam hadis-hadis tentang wudhu, baik langsung dari Rasulullah, baik dari sahabat, diantaranya dari Utsman bin Affan, tentang sifat wudhu Nabi, itu semuanya dijelaskan secara tertib, secara berurutan. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, membasuh anggota wudhu yang wajib dibasuh. Jadi yang dibasuh jangan diusap. Ya, yang diusap jangan dibasuh. Gitu ya. Nah, jadi wudhu itu harus membasuh. Bagaimana patokan membasuh itu, Bu? Jadi membasuh itu ada air. Ya. Ada air 1 ciduk, kemudian kita pakai untuk apa? Untuk mencuci, membasuh anggota wudhunya. Ya. Jadi itu ada air yang nyangkrung di sini. Beda dengan mengusap. Kalau mengusap, ini juga mengusap, Bu. Ini mengusap. Tapi yang dimaksud dengan mengusap kepala, mengusap dengan tangan basah. Ya, itu beda dengan mengusap. Jadi kalau mengusap, tangan itu dimasukkan ke air, diangkat lagi, basah. Tidak ada air yang menggenang di sini. Yang nyangkrung, ya, itu tidak ada. Kalau ada air nyangkrung, itu mencuci. Itu membasuh, gitu ya. Nah, jadi kalau yang harus dibasuh, dibasuh. Kalau yang harus diusap, diusap. Kepala itu diusap, masukkan tangan ke air, keluarkan, kemudian usap, gitu ya. Nah, itu syaratnya. Kemudian yang wajibnya, ini wajib ini sudah masuk ke tata cara. Yang pertama, wajib dalam wudhu itu membasuh wajah secara sempurna. Berdasarkan sabda firman Allah, faghsilu wujuhakum idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Bagaimana membasuh wajah secara sempurna itu? Ya, di dalam hadis disebutkan, ya, yang dimaksud dengan wajah itu batasannya secara vertikal itu min manabiti sya'ri, dari tempat awal tumbuhnya rambut sampai ila ziqni, naon ziqin zakun, sampai ini, berarti ini nih, itu wajah. Ya, ini wajah ini. Nah, makanya bagi orang yang jenggotnya lebat, itu disunnahkan di tahlil. Tahlil itu dia masukkan si jarinya ke jenggotnya. Sok sarus ibu-ibu lagi jenggotan, bilih aya nu carogena jenggotan wartosan. Bapak, abah upami wudu, ieu kajabi pami jenggotna ipis si kesim kuring, eta mah da lebat gitu cai. Tapi pami jenggotna anu lebat itu dimasukkan ke sini. Sunnahnya itu. Agar apa? Agar air sampai ke kulit. Gitu ya, agar air sampai ke kulit. Jadi batas wajah itu secara vertikal dari atas, ini dari awal tempat tumbuh rambut sampai bawah zakun ini. Gitu ya. Berarti ini masuk wajah. Secara horizontal ardon itu bainal uzunain, antara telinga dengan telinga. Taita wajah teh. Ya, dan itu ketika wudu harus kena air. Ya, ketika wudu harus kena air. Nah, ini sudah masuk ke cara ya. Yang kedua, yang wajib itu adalah membasuh kedua tangan sampai sikut. Ya, sikutnya juga dibasuh. Jadi sampai sikut, berarti sikutnya juga dicuci kena, gitu ya, sikut ini, gitu. Nah, dari mana? Ya dari sini sampai sini, gitu ya. Nah, wa aidiyakum ilal marafiqi. Nah, itu tidak ada masalah. Nah, ini yang ketiga nih, yang ada masalah. Mengusap kepala dengan telinga berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wamsahu biruusikum. Kemudian telinga berdasarkan sabda Nabi, al-udhunani minar ra'si. Ya, dua telinga ini termasuk kepala, bukan wajah. Jadi wajah mah tidak tak dia.
Nangke ini kepala telinga ini masuknya ke yang diusap, bukan yang dicuci. Gitu ya. Nah, maka di dalam hadis saya sebutkan wa masaha bi ra'sihi wa udhunaihi marratan wahidatan. Nabi mengusap kepalanya dan juga telinganya itu satu kali. Yang jadi masalah dalam mengusap kepala apa? Ada yang mengatakan cukup sebagian saja. Ada yang mengatakan harus seluruhnya. Gitu ya. Yang mengatakan cukup sebagian saja itu mazhab Imam Syafi'i dan Imam Hanafi. Ya, yang mengatakan seluruhnya itu mazhab Imam Maliki dan Imam Hambali. Jadi Imam Malik dan Imam Ahmad bin Hambal. Apa sebab perbedaan pendapatnya? Ya, sebabnya di dalam Al-Qur'an kan usaplah, lihat ada biru'usikum. Dalam bahasa Arab di antara arti bi itu menunjukkan sebagian, di antara artinya, tidak semuanya. Ya, jadi sehingga dipahami di sana bahwa biru'usikum itu berarti sebagian, maka cukuplah sebagian diusap. Nah, maka kita sering melihat ada yang usap segini aja, gitu ya. Itu dalilnya. Kemudian ada juga hadis Nabi mengatakan bahwa Nabi itu masaha binasiyatihi wa imamatihi. Nabi mengusap nasiyah itu nih, ubun-ubun. Ya, ini nih nasiyah. Wa imamatihi dan sorbannya. Tapi ketika itu Nabi memakai sorban. Sorban itu bukan yang di sini. Ya, imamah, tapi biasanya ditutupkan ke kepala. Ya, seperti agimah. Itu imamah sebutnya dalam bahasa Arab. Nah, kenapa Nabi mengusap nasiyahnya? Karena belum mengusap imamah dan imamahnya diusap. Artinya apa? Kalau kita sedang pakai sorban yang mungkin akan sulit kalau dibuka dulu itu boleh diusap. Nah, gitu ya. Maka ibu-ibu pami nganggo jilbab madorot dibuka ya tiasa usap sini, bersihkannya usap jilbabnya saja. Ya. Harus. Sini ini diusap, kemudian bukan saja tapi dengan jilbabnya diusap. Ya, gitu. Cuman masalahnya apa? Karena usap telinga. Tidak ada telinganya di sini. Ya, tapi kalau jilbabnya itu kan pernah imamah ya. Itu lihat saja kalau misalkan tempat umum bisa terlihat oleh laki-laki kan aurat, diusap saja luarnya, gitu ya. Tapi kalau tempat yang tidak terlihat itu tiasa dikodok kumahawe pokok namanya. Nah, gitu ya. Tiasa ini dimasukin ke sini gitu ya. Nah, kemudian ya, kenapa Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki berpendapat bahwa yang diusap itu semuanya? Karena bi di sini itu bukan menunjukkan sebagian. Lihat di dalam tayamum. Famsahu biwujuhikum wa aidikum. Usaplah wajahmu. Dalam tayamum mengusap wajah sebagian? Tidak. Semuanya mengusap wajah dalam tayamum itu, gitu ya. Nah, maka bi di sini itu tidak menunjukkan sebagian. Itu yang pertama. Yang kedua ada hadis Nabi. Nabi itu mengusap kepalanya itu akbala wa adbaro, maju mundur. Enggak maju mundur itu ya. Ya. Nah, maka dalam hadis disebutkan gini, bada'a bi muqaddami ra'sihi. Nabi mulai dari pangkal kepalanya, ujung ini. Nah, kemudian summa dhahaba bihi ma ila qafahu. Kemudian ditarik ke belakang sampai tengkuknya. Ya, summa adbaro. Kemudian summa raja'a ilal makan alladzi bada'a bihi. Kemudian ditarik lagi ke tempat yang tadi mulai. Wa masahabi uzunaihi. Kemudian Nabi mengusap telinganya. Karena itu ini mengusap seluruh kepala itu lebih kuat. Pendapat ini lebih kuat dari mengusap sebagian. Kemudian pendapat yang berpendapat cukup mengusap sebagian itu tidak mengatakan kalau kita mengusap seluruh kepala itu tidak boleh, tidak. Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Abu Hanifah
Ya, tidak mengatakan mengusap seluruh kepala itu bid'ah. Hanya mengatakan cukup, boleh sebagian. Artinya apa? Artinya kalau kita mengusap seluruh kepala, menurut semua imam madhab yang 4 itu sah. Makanya kalau kita mengusap seluruh kepala itu adalah keluar dari ikhtilaf. Ya, keluar dari beda pendapat. Semuanya sepakat itu boleh, gitu ya. Nah, itu mengenai mengusap kepala dan telinga. Kemudian mencuci 2 kaki sampai mata kaki, ya, wa arjulakum ilal ka'bain. Tertib tadi sudah dijelaskan, mualah tadi sudah juga dijelaskan. Nah, itu yang wajib. Kemudian sunnah wudu. Ya, sunnah wudu itu pertama membaca bismillah. Ya, jadi kalau niatnya wajib, mengucapkan bismillahnya sunnah. Ya, nah berdasarkan sabda Nabi, la wudu aliman lam yadhkurismallah. Ya, ini meskipun di sini memakai adatul hasr, tetapi para ulama mengatakan bismillah itu hukumnya sunnah. Artinya kalau kita wudu tidak mengucapkan bismillah itu sah, cuman tidak mendapatkan pahala. Ya, tidak mendapatkan pahala mengucapkan bismillah. Yang kedua, ini juga pernah dijelaskan, bersiwak, ya, menggosok gigi, itu juga disunnahkan, ya. Nah, tapi kalau tidak juga sah. Kemudian yang disunnahkan itu adalah membasuh 2 telapak tangan pada awal wudu, ya. Jadi tidak langsung wajah. Ya, kita wudu sekarang kan, ya, bismillahirrahmanirrahim, pertama apa? Mencuci tangan kan, telapak tangan. Setelah itu apa? Ya, setelah itu kumur-kumur. Ya, berdasarkan ini perbuatan Nabi, beliau membasuh 2 telapak tangan 3 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis. Ini hadisnya dari Utsman bin Affan. Ya, jadi Utsman bin Affan itu minta kepada pelayannya namanya Humron. Nah, memerintahkan Humron membawa air wudhu. Kemudian beliau berwudu. Bagaimana Utsman itu berwudunya? Dia mencuci telapak tangannya, kemudian tamadmada, berkumur-kumur, kemudian istansyaqa, memasukkan air ke hidung dan mengeluarkannya lagi. Kemudian setelah itu dia mencuci wajahnya, membasuh wajahnya, mencuci tangannya, kemudian mengusap kepalanya, setelah itu mencuci kakinya, dan setelah itu dia katakan, ra'aitu Rasulullahi tawaddo'a misla wudu'i hada. Aku melihat Rasulullah berwudu seperti wuduku ini. Ya, itu maka sunnah hukumnya yaitu mencuci tangan, ya, mencuci telapak tangan. Yang keempat, madmadah. Madmadah itu berkumur. Bagaimana? Memasukkan air ke dalam mulut, kemudian taklib, ya, dikumur-kumur gitu ya. Kemudian dikeluarkan lagi. Jadi sanes kieu kumur-kumur madmadah teh lebatkeun. Bukan. Masukkan dikumur-kumur. Ya, kemudian dikeluarkan. Itu madmadah. Ya, berkumur dan istinsyak. Istinsyak itu memasukkan air ke hidung, diukur aja. Karena kalau terlalu menghirup air, ya, karena terlalu dalam juga nanti sakit, ya. Tapi bukan di sini, gitu ya. Nah, ini pastilah sudah pada mempraktekkan, ya, memasukkan air ke dalam hidung kemudian mengeluarkan lagi. Fatamadmada wastansyaqa wastanthara, itu dalam hadisnya. Kemudian ini, ya, disunnahkan juga tadlik atau dalq. Dalq itu apa? Jadi gini, Bu. Ketika kita mencuci, kan mencuci itu artinya apa? Membasuh itu menyampaikan air ke kulit. Kalau air kena ke kulit itu mencuci sudah. Itu salah sudah. Tetapi disunnahkan. Nah, jadi tadlik itu mengusap agak sedikit ditekan. Gitu. Jadi wajah, ketika kita mencuci wajah itu gini. Itu tadlik. Jadi agak ditekan. Ya, bukan hanya sekedar gini. Tapi agak ditekan sedikit, itu namanya tadlik, ya. Jadi tadlik itu memijat artinya, jadi agak ditekan, gitu. Itu disunnahkan. Memijat atau adalku anggota wudu sambil mencuci. Kemudian memasukkan jari ke sela-sela jenggot yang tebal.
tahlilul lihyah tadi saya sebutkan, agar air masuk ke dalamnya. Karena Nabi ketika berwudu memijat kedua tangannya. Ya, bukan, jangan dibayangkan memijat itu pami orang dipesul lami gitu, hente, tapi dia lebih agak ditekan ketika membasuhnya, itu agak ditekan. Dan ini sunnah. Artinya kalau kita hanya gitu aja itu sah. Gitu ya. Pilih aduh cenah taradik itu berarti abi wuduna teu sah. Sah. Cuman kalau sudah tahu ini sunnah, mungkin nanti bisa dipraktekkan. Ya. Kemudian selanjutnya mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Ya, karena Nabi itu senantiasa mendahulukan yang kanan dari yang kiri. Kana yuhibbut tayamun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi. Nabi itu ya ini enggak ada terjemahnya nih. Nabi itu mencintai tayamun, mendahulukan yang kanan fi tana'ulihi dalam memakai sandalnya. Wa tarajjulihi dalam berjalannya. Jadi berjalan itu melangkah itu kanan dulu, gitu ya. Wa tuhurihi dan di dalam bersucinya. Wa fi sya'nihi kullihi dan di dalam setiap urusannya, kalau ada kanan kiri, Nabi itu senantiasa mendahulukan yang kanan. Ibu-ibu nusok senam ke kanan heula tah. Gitu ya. Nah, biasanya kan kaki kiri heula gitu. Meskipun itu boleh kaki kiri heula boleh sebetulnya, tapi Nabi itu lebih cinta ke kanan dulu. Mencuci wajah, tangan dan kaki, artinya mencuci itu ya, yang anggota wudu yang dibasuh itu disunnahkan lebih afdol 3 kali 3 kali. Boleh 2 kali 2 kali boleh. Boleh 1 kali 1 kali boleh. Tapi lebih baik 3 kali 3 kali, kecuali apa? Kecuali kepala. Kalau kita berwudunya 2 kali 2 kali, 3 kali 3 kali, kepala itu tetap 1 kali, gitu ya. Nah, kemudian selanjutnya doa setelah wudu. Ya, kan ada yang panjang, ada yang pendek. Doa yang sepakat semua sahih itu ini, ya. Ma minkum, kata Nabi, ma minkum min ahadin, itu ya. Tidak ada seorang pun, atau ma minkum ahadun, tidak ada seorang pun yatawaddau, dia wudu, fayusbighul wudu'a, kemudian menyempurnakan wudunya, tsumma yaqulu, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu. Tapi sana tuh doanya, ya. Illa futihat lahu abwabul jannati samaniyah, kecuali oleh Allah nanti dibukakan 8 pintu surga. Pintu surga yang 8. Jadi wudu, terus wudu ngedoa. Ya, doanya apa? Syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Di dalam riwayat Imam Tirmizi ditambah Allahumma ja'alni minat tawabina waj'alni minal mutatahhirin. Ya, itu di dalam riwayat Imam Tirmizi. Sebagian ulama mengatakan hadis ini dhaif, tapi sebagian ulama mengatakan bisa diamalkan. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Tapi jangan baca itu tanpa baca ini. Justru yang ini yang utama. Ya. Nah, jadi yang ini, gitu ya. Jadi itu riwayat Imam Tirmizi, menurut Ibnu Hajar itu dhaif. Ya, yang Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Tapi sebagian ulama juga ada mengatakan itu boleh diamalkan. Yang Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Tapi yang disepakati itu sampai sini, ya. Abduhu wa rasuluh. Nah, yang jadi catatan buat kita, kalau kita rutin wudu, setelah wudu bahasa ini janji Nabi, oleh Allah akan dibukakan pintu surga yang 8, kita masuk boleh dari mana saja. Tekedah ngantosan Ramadan, pintu royan. Ya, gitu. Ini setiap hari ada wudu dan ada doanya, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, hal-hal yang membatalkan wudu, ya. Yang pertama yang membatalkan wudu itu yang keluar dari 2 lubang. Ya, dari 2 jalan, dari depan dan dari belakang, ya. Baik itu
buang air besar, buang air kecil gitu ya. Nah, itu auja ahadum minal ghaid la yaqbalullahu sholata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Dan yang kedua adalah keluar najis dari anggota badan. Ya. Kalau yang keluar itu berupa kencing atau berak ya, maka membatalkan wudu secara mutlak. Tetapi kalau yang keluar itu karena ada nas ya, akan tetapi jika yang keluar itu selain keduanya seperti darah, nanah, nah ya, maka jika yang keluar itu sedikit, ya, tidak banyak. Jika yang keluar banyak itu kita wudu. Tapi jika yang keluar itu sedikit, ya, maka para ulama mengatakan tidak wajib wudu, ya, tidak wajib wudu. Tapi kalau keluar darah banyak, keluar darah bukan dari bukan darah haid, bukan darah nifas gitu. Itu sudah jelas. Ya, tapi darah dari misalkan dari luka, dari apa. Kalau sedikit itu tidak mesti wudu. Tapi kalau banyak, ya, sebagai bentuk kehati-hatian maka berwudu saja. Kenapa disampaikan sebagai bentuk kehati-hatian? Karena yang sepakat para ulama itu yang najis itu darah haid. Ya, sedangkan selain darah haid, nanah itu disatu rumpunkan dengan darah. Nanah itu kan asalnya darah gitu kan. Nah, itu tidak sepakat bahwa itu najis gitu ya. Tetapi kita sepakat bahwa itu kotor dan menjijikkan. Gitu ya. Karena itu menjadi lebih afdol ketika keluar darah yang banyak itu nanti wudu saja. Kemudian hilang atau bukan akal mungkin ya. Hilang akal, maksudnya hilang kesadaran. Mau saya sebut ingatan juga tetap gila gitu ya. Nah, hilang kesadaran, ya mungkin bisa dicoret lah. Bukan hilang akal, karena kalau hilang akal itu bisa diartikan gila, ya. Nah, gila itu sudah ada tadi di syarat, ya, orang gila itu. Nah, hilang kesadaran. Kenapa saya terjemahkan akal? Karena di dalam bahasa Arabnya ghaibu batul akli, ya. Hilangnya akal, berarti tapi sadar di sini memang hilang kesadaran. Baik karena tidur atau pingsan. Yang membatalkan wudunya itu bukan tidurnya, bukan pingsannya. Tapi ketika tidur, ketika pingsan, dia tidak tahu keluar angin atau tidak. Gitu. Makanya hadisnya nih, al-ainu wika usahi. Ya. Ain, mata itu adalah kuncinya. Sahin itu bahasa lain dubur. Ya. Faman nama falyatawaddo. Maka barang siapa yang tidur, maka wudulah. Nah, maka di dalam hadis saya sebutkan, fa idza namatil ainani istatlaqal wika. Kalau mata tertutup, maka yang di bawah terbuka. Gitu ya. Nah, kemudian ada juga misalkan di antara kewajiban orang yang bangun tidur itu apa? Cuci tangan. Mencuci tangan sebelum memasukkan tangan itu ke bejana. Kenapa? Karena dia tidak tahu ketika tidur tangannya itu main kemana. Gitu ya. Ketika dia tidur, tangannya tidur itu posisinya di mana dia tidak tahu. Gitu ya. Nah, maka ketika dia bangun tidur, ya, sebelum wudu itu cuci dulu tangannya di air mengalir. Ya, setelah itu baru dia berwudu gitu, ya. Nah, kemasuk yang kita tidak sadar ketika kita tidur atau pingsan itu bisa jadi keluar angin. Apakah setiap tidur batal wudunya? Tidak. Yang membatalkan wudu itu tidur yang terlentang, yang nyenyak. Kalau ngantuk, duduk ngantuk, itu tidak batal. Ya. Ya. Itu pernah sahabat begitu. Ya, maaf, sahabat itu pernah mereka setelah sholat maghrib menunggu sholat isya di masjid itu sampai tertidur, ngantuk. Ya, sampai ketiduran gitu. Tapi tidurnya tidak sampai berbaring. Dia sambil kemudian datang waktu azan isya, mereka sholat tidak berwudu dulu. Berarti yang membatalkan wudu itu adalah tidur yang nyenyak, tidur yang berbaring. Adapun tidur yang misalkan
tadi kata ibu kita setelah selesai sholat berzikir sampai ngantuk, kemudian mau sholat sunat, dulu jangan, langsung saja. Karena biasanya yang ngantuk begitu, kalau keluar angin dia sadar. Ya, biasanya kalau yang ngantuk begitu, kalau dia keluar angin biasa sadar. Tapi kalau yang berbaring, yang ini, udah itu mah, gitu ya. Nah, maka ya ini saya bawakan. Adapun tidur yang membatalkan, tidur yang nyenyak, yang membuat tidak ingat sedikit pun. Adapun ya kalau tidur ringan, ngantuk, maka tidak membatalkan wudhu. Para sahabat pernah menunggu sholat sampai mengantuk, kemudian mereka mendirikan sholat tidak berwudhu terlebih dahulu. Kemudian menyentuh kemaluan. Ya, ini ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak. Tapi sebagai bentuk kehati-hatian itu, maka kita mengambil pendapat yang mengatakan batal. Man massa dzakarahu falyatawaddo. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, maka berwudulah. Itulah ibu-ibu yang berkaitan dengan wudu. Ini saya yakin tidak ada yang baru berkaitan dengan perbuatan kita sehari-hari. Mudah-mudahan dengan dibahas lagi ini kita menjadi ya mengingatkan dan tambah kuat ya pengetahuan kita dan menjadi panduan dalam pengamalannya. Cukup sekian, sebelum ditutup barangkali ada yang bertanya 1, 2, 3 ya, ibu dulu berurutan ya. Ustaz, saya mau tanya, kan kalau perempuan tuh ini aku mau tanya suara. Ya sih. Stereo ya. Ustaz, Ya. karena kan pakai ini ya, inai atau pacar. Tadi ya. Cuman kalau putar itu kan memang Ya. gratis gitu. Katanya kalau naik boleh enggak? Ya. Satu. Kedua ini Ustaz, apa namanya, kalau katanya bersuci, kalau kita maaf nggak kebelet pipis, apa kita juga harus ombek? Nggak kebelet pipis. Kan maaf ngomongnya begitu. Iya. Nggak kalau ya. Misalnya kan dalam perjalanan atau lagi apa, nggak kepengen pipis nih, nggak tunggu aja ya. Iya, betul. Yang ketiga gini Ustaz, dalam kondisi airnya sedikit gitu ya, kaki tidak dicuci, cuma diusap-usap aja, itu sah nggak? Masih Ustaz? Ini saya jawab dari singkat-singkat saja. Pertama yang tadi henna ya atau pacar ya, pacar itu tidak membatalkan wudhu, sah karena dia itu meresap sehingga air kena ke kuku. Kalau kutek dia menghalangi ya, jadi kalau ibu lagi menstruasi silakan pakai, tapi kalau lagi tidak menstruasi resikonya ketika mau wudhu harus dihapus, harus bersihkan gitu ya. Itu pakai kuteknya tidak haram, silahkan saja gitu ya. Gini, pada dasarnya begini, apakah dia menghalangi atau tidak? Kalau dia menghalangi, maka tidak boleh. Tapi kalau dia tidak menghalangi, apakah ini cat rambut ini dia sifatnya menempel atau menyatu? Ya, apakah sifatnya itu menempel seperti kutek atau dia menyatu seperti pacar? Henna, gitu ya. Kalau dia sifatnya seperti henna, maka boleh. Tapi kalau dia sifatnya itu seperti kutek, ya, sehingga menghalangi sampainya air, maka itu tidak boleh. Itu pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang kedua, kalau saya tidak kebelet pipis, apakah harus mencuci? Maaf, misalkan ya tempat keluarnya kencing itu tidak mesti, Bu. Jadi yang harus mencuci itu justru yang sudah buang air. Kalau kita tidak buang air, tapi maaf gitu Bu ya, kadang-kadang kita misalkan kalau perjalanan jauh, kita berkeringat segala macam. Kadang-kadang kan bagian bawah kita juga berkeringat. Gitu ya. Nah, maka kalau kita ragu, tapi kalau yakin misalkan ini bersih, itu langsung saja. Tapi kalau kita ragu, cuci saja. Kalau yakin bersih, gitu ya, maka langsung wudhu tidak apa-apa. Yang terakhir, bagaimana saya kakinya tidak dicuci, diusap saja, Bu? Begini, yang tadi enggak. Tadi saya sudah jelaskan apa bedanya mencuci dengan mengusap. Mencuci itu ada air yang di sini nyangkrung, ya, sehingga kalau misalkan kita ambil aja sedikit, Bu, tapi airnya itu di sini ada yang ini, itu ya, jangan terlalu banyak, ada air gitu ya.
Nah, kemudian kita basuhkan. Itu sah. Tapi kalau tidak ada air yang nyangkrung di sini, gitu ya. Ibu itu cuman basahi aja ininya. Usap tidak boleh. Dan itu bisa, Bu. Praktekkan, Bu. Bisa. Jadi kalau ada air aqua gitu sedikit aja, yang penting ada air di sini. Jangan sampai tidak ada air di sini. Ada air yang nyangkrung, menggenang. Ya. Nah, ada raus nyangkrungnya bahasa Sundanya. Nah, itu cucikan boleh. Tapi kalau ibu hanya ini basah, usap, tidak. Ya, itu tidak. Karena itu bukan enggak. Ini saya yang saya tanyakan itu misalnya kita lagi Madinah atau di Mekah, mau keluar untuk keluarga masuk lagi kan susah. Semprot-semprot bukan wudhu, Bu. Kan kita bawa semprotan airnya. Oh iya, nggak apa-apa dari semprotan, tapi aja diketangankan dulu, silakan. Tapi nggak boleh wudhu langsung semprot sini. Gitu. Jadi wudhu disemprotkan kia, semprotkan kia. Nah itu nggak boleh. Ya, gitu. Tapi kalau misalkan dari semprotan itu diketangankan dulu, silakan. Tapi yang saya jawab tidak boleh itu langsung disemprotkan ke wajah. Nah itu nggak boleh. Ya. Semua ada boleh itu gini, Ustaz. Kalau kita yang misalnya lagi dalam ibadah haji gitu ya, yang tidak boleh terlihat aurat, sementara kan banyak kaki perempuan. Nah, ya. Kaos kaki boleh. Boleh, kaos kaki boleh diusap. Jadi kalau ke kaos kaki boleh diusap. Tapi ada syaratnya. Syaratnya ketika kita pakai kaos kaki kita dalam keadaan suci. Ya, jadi kalau kita mau pergi, misalkan mau pergi ke masjid, gitu ya. Nah, itu boleh buat laki-laki, buat perempuan. Itu ada bab khusus di dalam fikih. Saya lupa apa masuk di sini enggak. Tapi kalau enggak, saya sampaikan aja sekarang. Jadi ada bab khusus di dalam fikih itu al-mashu 'alal khuffain. Jadi mengusap khuf itu bukan sepatu. Ini sering diterjemahkan mengusap sepatu. Khuf itu alas pembalut kaki. Nah, jadi kaos kaki tebal itu bisa terbuat dari kulit, bisa terbuat dari rajutan yang biasa dipakai oleh orang Arab itu ketika musim dingin. Ketika musim dingin memakai khuf, itu kalau setiap wudu dibuka, dipakai lagi, kan repot. Makanya kata Nabi boleh diusap saja. Dan sholatnya pakai itu. Di kita yang salah apa? Di kita ini bepergian nih, pakai sepatu. Kemudian dia wudunya usap sepatunya, pas sholat sepatunya dibuka. Itu salah. Tapi, ya. Nah, itu salah. Gitu ya. Tapi kalau misalkan nih, ibu-ibu lagi hiking tadi ya, healing. Ya, kemudian pakai sepatu gitu ya. Kemudian ini di gunung tadi, misalkan wudu, sepatunya nggak dibuka, diusap saja. Kemudian wudu, sholat pakai sepatu boleh tidak boleh? Ustadz ini sepatu mungkin tadi takutnya menginjak najis. Ya, bagaimana cara mensucikannya? Digosokkan ke tanah. Sudah. Ya, digosokkan ke rumput ke tanah, itu sudah cukup. Setelah itu silahkan sholatnya pakai ini. Kalau sholatnya dibuka sepatunya, dibuka. Kalau perempuan nggak pakai kaos kaki. Ini kalau laki-laki. Kalau sholatnya dibuka sepatunya atau dibuka kaos kakinya, jangan diusap ketika wudunya. Cuci. Gitu ya. Nah, maka ibu kalau pakai kaos kaki, misalkan. Nah, maka dikiaskan kepada khuf itu, oleh para sebutnya jawrob. Jawrob itu adalah kaos kaki. Jadi boleh mengusap kaos kaki. Ya, baik. Tapi nanti sholatnya pakai kaos kaki eta. Jangan diganti oleh kaos kaki lain ya. Gitu. Alasannya berarti itu ketika berwudunya di tempat umum kali ya. Nggak, sebetulnya kaos kaki itu mau di tempat umum, mau di tempat khusus boleh. Kalau kita nggak mau buka kaos kaki, gitu ya, diusap, tapi sholatnya pakai kaos kaki itu. Dan kaos kaki itu ketika kita pakainya harus dalam keadaan suci kita, nggak dalam keadaan batal, gitu. Apa dalilnya? Nabi itu pernah pakai khuf, wudu, kemudian sahabat itu mau membukakan khufnya Nabi. Kata Nabi, da'huma, fa inni adkhaltuhuma tahiratain. Kata Nabi, biarkan, jangan dibuka, karena ketika memasukkannya saya dalam keadaan suci, gitu ya. Kemudian Nabi usap dan sholat pakai khuf itu, gitu ya. Tapi ada batasnya itu teh. Kalau buat yang mukim itu 1 hari 1 malam.
Kalau buat musafir 3 hari 3 malam boleh, selama tidak dibuka-buka. Jadi kalau tidak dibuka-buka tapi kalau dibuka nanti ketika buka cuci. Ya, ketika pakai usap itu boleh, silahkan. Ustaz, keadaan suci itu gimana maksudnya? Kan itu kan lagi wudu. Bukan Bu. Jadi gini, ketika kita make itu sebelumnya, ketika kita make itu kita dalam keadaan punya wudu. Lalu misalkan ketika pakai kaos kaki itu batal orang teh. Tapi nalika makainya itu kita dalam keadaan punya wudu gitu ya. Nggak usah dibuka gitu ya. Upami dibuka Bu, kedah dicuci. Ya, tuh badai singkat dan panjang udah ya, buntutan. Mangga tadi ini pertanyaannya bagaimana dengan kesempurnaan wudhu ya. Ketika kan dulu itu masjid itu ada kulahnya ya. Nah, itu kan kaki kita cuman masuk ke situ udah aja. Nah, dilihat dari kesempurnaan wudhunya harus seperti apa. Nah, terus yang keduanya yaitu apabila maaf Bu, saya potong. Kulah itu yang Ibu maksud yang di depan kita mau masuk ke ya, ada nanti. air yang menggenang. Ya, Nah, ya. itu kan airnya belum tentu suci juga. Betul, Kan? betul. Nah, kan kebanyakan di masjid seperti itu ya. Betul. Seperti di belokan Garut ya. Betul. Itu ada. Nah, yang keduanya Ustaz, kalau batasannya sampai mana kalau misalkan si orang itu kalau sudah wudhu itu kentut terus sampai beberapa kali. Nah, batasannya berapa kali wudhu itu Ustaz? Ya. Nah, itu Ustaz. Yang pertama ini di kita jadi salah kaprah penerapannya. Sebetulnya ada dasarnya kenapa ada tempat cuci kaki. Ada dasarnya. Dan itu ada di hadis tentang mandi junub. Jadi ketika hendak keluar dari air ya, dari toilet lah taruhlah gitu. Nabi itu mencuci kedua kakinya. Baru dia pergi sholat gitu ya. Nah, artinya apa? Artinya ini kalau misalkan kita ada di Jamban, ya, itu kan tempat yang riskan terkontaminasi dengan najis. Maka ketika keluar si kaki itu diyakinkan dengan disiram air. Airnya mengalir, Bu. Nah, saya melihat mungkin atas dasar inilah banyak masjid-masjid yang menyediakan ya tempat membasuh kaki, tapi yang salah airnya kotor. Itu yang salah. Kalau mau menyediakan seperti itu, airnya mengalir, gitu ya. Atau jangan begitu, sediakan keran saja, gitu saja. Maka gimana Ustaz kalau seperti itu, gitu ya? Kalau bisa jangan diinjak lah. Kalau ada jalan atau kalau kita lihat airnya kotor gitu ya, kita lihat airnya kotor, jadi itu dasarnya, itu sebetulnya ada dasarnya. Itu dasarnya itu Nabi ketika hendak keluar dari Jamban itu oleh Nabi mencuci telapak kaki dulu. Nah, kita bisa memahami mungkin khawatir terkena najis atau apa gitu. Nah, maka suka disediakan tempat membasuh kaki gitu ya. Jadi maka kalau lihat yang seperti kotor itu suka yang ngigir gitu, cari-cari ini ya gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, berapa kali pun kita buang angin ya, wudunya 1 kali saja ketika hendak sholat. Ulah dietang, oh tadi ti lohor ke asar teh 5 kali, wudu 5 kali ente Bu. Tetap saja 1 kali gitu ya. Cuman ini maaf ya. Kalau yang boson namanya boson seperti itu, hati-hati keluar dengan bukur, dengan serpihannya gitu ya. Kalau dengan bukurnya mah terasa ya. Kalau keluar dengan serpihannya ya, sehingga membekas di dubur kita, apalagi misalkan pakaian dalam, itu harus dicuci dulu baru wudu ya. Jadi tapi wudunya 1 kali ya. Tapi kalau yang maaf ya, kalau yang kentut biasa ya biasa aja lah gitu ya. Tapi kalau kita puntennya da karaos, upami dihandap teh kotor henteu karaos, upami karaos rada ieu mah sigana kotor ieu nya, wayahna cuci heula nembe wudu
Ya, itu. Ya. Batasan yang sudah seperti itu kan bukan sama serpihannya. Misalkan tuh gladi ini batasan wudhunya berapa kali? Misalkan kalau yang Ketika hendak sholat aja, Bu. kan udah wudhu. Oh, mau menjaga wudhu. Ya, terus ini Mau mau sholat. sampai udah 3 kali wudhu balik-balik gitu. Ah. Ternyata masih gitu. Apakah itu pilihan kata jaringan penyiasan itu? Ya. Ya. Oh, maksudnya ke sana. Kalau itu sudah konsultasi ke dokter. Kalau seperti itu, kalau dokter mengatakan ini mah penyakit, maka sholat saja. Sholat saja. Kalau itu penyakit, ya. Tapi kalau dalam keadaan normal, kan orang itu beda-beda. Ada yang frekuensi buang anginnya itu sedikit, tapi ada yang frekuensinya itu sering gitu ya. Nah, itu mah tetap 1 kali gitu ya. Tapi kalau sudah kategori ini penyakit, contoh maaf ya, orang yang pakai kateter, itu kan keluar terus air kencingnya. Bagaimana mau sholat? Tayamum, sholat saja. Walaupun lagi sholat keluar. Iya, karena itu sudah penyakit, gitu ya. Karena itu sudah penyakit, gitu. Ibu bangga dari tadi. Mic-nya dekatkan aja, Bu. Ya. Kalau seandainya kita mengusap rambut, Ya. kalau telinga disatukan yang mengusap rambut begini, kebanyakannya yang begini. Ya. Ya, itu tadi sudah saya jelaskan, ya. Jadi mengusap telinga itu setelah mengusap rambut. Ya, setelah mengusap rambut, mengusap telinga gitu ya. Nah, kemudian tadi sudah saya jelaskan, ada yang gini aja, kemudian mengusap telinga. Ada yang seperti ini, mengusap telinga. Yang mengusap seluruhnya itu lebih kuat dalilnya daripada yang mengusap sebagian, gitu ya. Nah, saya tidak mengatakan yang mengusap sebagian tidak sah wudunya, tapi dalilnya lebih kuat dan ulama sepakat yang mengusap seluruhnya itu adalah sah, tidak batal, gitu ya. Itu aja. Terakhir ya, atau ini dua lagi? Ibu dulu kayaknya lebih dulu tadi ya, Bang Ibu. Kalau mencuci tangan, Iya. ada yang kanan 3 kali dulu, terus kiri 3 kali. Ya. Ada juga yang kiri dan kanan. Karena tangan itu ada 2. Betul. Ada yang kanan. Betul. Maka kanan dulu 3 kali, kiri 3 kali. Betul. Terus ada yang berpendapat kiri kanan itu dihitung 1 gitu. Iya, betul. Jadi mana yang kira-kira itu tidak sampai sedetil itu di hadisnya. Ya, tidak sampai sedetil itu, hanya disebutkan 3 kali saja. Apakah 3 kalinya itu kanan sekali, kiri sekali, kanan lagi, kiri lagi, kanan lagi, kiri lagi, atau kanan 3 kali, gitu ya, kiri 3 kali. Sebetulnya dua-duanya boleh. Cuman lebih meyakinkan dan menenteramkan 3 kali itu bergantian. Itu lebih menenteramkan. Karena nanti kalau ini 3 kali itu bisa kita nyambung 3 kali gitu. Jadi lebih meyakinkan, lebih menenteramkan ketika 3 kali itu bergantian. Untuk anggota badan yang berpasangan. Karena kalau wajah 3 kali ya sudah, gitu ya. Kemudian telinga kan bareng, gitu ya. Nah, tapi untuk tangan dan kaki 3 kali itu lebih menenteramkan, lebih meyakinkan, dia bergantian, gitu ya. Kanan dulu, kiri. Ustaz, selama ini saya 3 kali, 3 kali, itu silakan sah, gitu ya. Enggak, ini kan di sini tidak disebutkan, Bu. Dalam hadisnya hanya disebutkan 3 kali saja. Tidak disebutkan 3 kali itu. Nah, makanya dua-duanya saya benarkan, gitu. Cuman lebih menenteramkan 3 kali itu secara bergantian, gitu ya. Baik, terakhir, Bu. Tadi kan yang apa tuh, salat wudu itu kan menghilangkan sesuatu yang menghalangi ke kulit. Ya. Sekarang pernah ada yang menanyakan gitu. Itu kalau lipstik kan ada yang tidak apa tuh, tidak luntur oleh air gitu. Lipstik ada waterproof gitu kan. Ya, betul. Terus kalau sebenarnya nempel aja gitu. Ya. Karena kalau membatalkan satu ini. Tidak sah.
Kalau waterproof tidak sah. Tapi kalau tidak waterproof, ya, yang tadi patokannya gitu. Patokannya air kena ke kulit. Kalau tembus ke kulit, kalau menghalangi, ya, maka berarti sama aja dengan kutek tadi. Ya. Bedak, silakan saja tanya. Bedak ini menghalangi tidak? Kalau menghalangi, berarti ketika wudu wayah nawe kudu. Ya, makanya angke atau sholat touch up deh gitu. Ya. Biasanya mah ya waktu bedaknya. Ya. Kalau bedak yang dipakai sehari-hari enggak di. Iya. Betul, betul. Maksud saya, pokoknya kalau yang pengantin waterproof anu siga dempul punya, nah, gitu, anu siga dempul menghalangi itu. Kemudian kan ada lipstick juga memang ada, itu kan ada dua jenis. Ada lipstick yang kalau kita kena air udah, gitunya. Makanya lamun tuang teh belepotan kan itu kan. Makanya istri mah pamitung tiga. Gitunya. Pilih luntur gitunya. Itu boleh. Tidak wudunya sah. Tapi kalau yang jelas-jelas waterproof itu ketika wudu harus dibersihkan dulu. Jadi itu wudunya tidak sah. Jadi itu patokannya pokoknya si anggota wudu itu harus kena airnya. Itu aja patokannya. Ya, baik. Baik Ibu Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan ilmu yang didapatkan hari ini bermanfaat buat semuanya. Dan terima kasih. Mohon maaf dari segala kurangnya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.